Hai guys, welcome to my YouTube channel Dona Christina Sregar. Selamat datang kembali di program BBD Belajar Bersama Dona. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang konsep pendapatan dan konsep biaya. Nah, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat dari channel YouTube ini. Yuk kita belajar bersama konsep pendapatan dan konsep biaya. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang atau kombinasi dari keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan lain dan yang merupakan kegiatan utama dari usaha. Penilaian pendapatan. Ada 4 dasar dalam penilaian pendapatan antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Biaya historis atau historical cost adalah aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai masuk akal dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada ketika perolehan. 2. Biaya kini atau current cost, yaitu aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang. 3. Nilai realisasi atau penyelesaian, realization atau statement value, yaitu aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara aktiva yang kini dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal atau orderly disposal. 4. Nilai kini (present value), yaitu aktiva dinyatakan sebesar kas masuk higienis di masa depan yang didiskontokan ke nilai kini dari pos yang diharapkan sanggup memperlihatkan hasil dalam pelaksanaan perjuangan normal. Pengukuran pendapatan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan pada ketika suatu pendapatan diakui, yaitu sebagai berikut. 1. Pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter. 2. Penetapan waktu bahwa pendapatan tersebut sanggup dilaporkan sebagai pendapatan. Macam-macam dari pengukuran pendapatan antara lain yaitu 1. Cash equivalent. 2. Nilai setara kas. 3. Harga di bawah harga pasar. 4. Harga pasar. 5. Harga kesepakatan. Tujuan dari semua perjuangan pada balasannya adalah untuk mendapatkan pendapatan yang biasa meningkatkan nilai perusahaan. Secara umum, pendapatan diakui pada ketika realisasinya atau sepanjang waktu atau siklus operasi. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat dengan PSAK nomor 23 menjelaskan kapan suatu pendapatan diakui ialah sebagai berikut. 1. Pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pasca ketika tanggal penjualan biasanya merupakan tanggal penyerahan produk pada pelanggan. 2. Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada ketika jasa tersebut telah dilakukan sanggup dibentuk fakturnya. 3. Imbalan yang diperoleh atau penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain seperti pendapatan bunga dan royalti diakui sejalan dengan berlakunya waktu atau pada ketika dipakai aktiva yang bersangkutan. 4. Pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dengan menyerupai penjualan aktiva tetap atau surat berharga diakui pada ketika tanggal penjualan. Secara teoritis, titik waktu dari pengakuan pendapatan dapat dilakukan pada berbagai saat, yaitu 1. Pengakuan pendapatan diakui pada saat ketika proses produksi. 2. Pengakuan pendapatan diakui pada ketika selesainya produksi. 3. Pengakuan pendapatan diakui pada ketika penjualan. 4. Pengakuan pendapatan diakui pada ketika penerimaan kas. Konsep biaya. Pengertian biaya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kos yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan disebut dengan biaya. FASB 1980 mendefinisikan biaya sebagai berikut. Biaya adalah aliran keluar atau outflow
atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. IAI 1994 mendefinisikan biaya atau beban sebagai berikut. Beban expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas, arus keluar, atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Pengukuran biaya. Sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada 1. Cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah atau kas setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas dasar cost historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gudang, seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. 2. Kos pengganti atau kos masukan terkini, replacement cost atau current input cost. Kos masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya, penilaian untuk persediaan. 3. Setara kas atau cash equivalent. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisasi dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Pengukuran biaya. Pada dasarnya, kos memiliki dua kedudukan penting, yaitu 1. Sebagai aktiva, potensi jasa. 2. Sebagai beban pendapatan biaya. Atas dasar konsep kontinuitas usaha, kos mula-mula diperlakukan sebagai aktiva dan kemudian baru diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan biaya. Kos penandingan atau matching. Konsep penandingan adalah konsep yang dimasukkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang disetujui perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut agar dihasilkan besarnya laba yang tepat. Penandingan antara biaya dan pendapatan memerlukan dasar yang tepat. Upaya mencari dasar penandingan yang tepat merupakan masalah yang sering dihadapi oleh akuntan. Dalam praktek ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya pendapatan dalam suatu periode. Adapun dasar penandingan tersebut adalah 1. Hubungan sebab akibat. 2. Alokasi sistematik dan rasional. 3. Pembebanan segera. Oke guys, itu aja video kita kali ini, yaitu tentang konsep pendapatan dan konsep biaya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.